tulisan itu bayar SD kan sekolah. Selamat siang, Om Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala UPT SDN 214 Gresik, Ibu Anis SPD, dan peserta diseminasi dan sosialisasi aksi nyata budaya positif yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kesempatan dan barokah berupa kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat mengikuti acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah dalam rangka memenuhi salah satu tugas dalam program pendidikan guru penggerak bersama calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Gresik, yaitu Ibu Hidun Alifah SPD. Dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni berupa ad-dinul Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai acara pada hari ini, agar acara sosialisasi diseminasi penyebaran budaya positif memberikan manfaat kepada kita semua, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala UPT SDN Negeri 214 Gresik kepada Ibu Anis SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa la kunna
Masjid, terkhusus Ibu Nurdin Alifah SPDSD selaku calon guru pembina di sekolah kita. Tak lupa staf karyawan yang hadir pada siang hari ini. Kiranya tidak berlebihan jika pada kesempatan ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kepada kita berupa kesehatan sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara destinasi untuk calon guru penggerak. Dalam hal ini adalah kegiatan dari Ibu Nurdin Alifah SPDSD dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang dilaksanakan kegiatan pada pagi hari ini yang sudah barang tentu sangat bermanfaat dengan pahala yang nantinya insya Allah bisa mengantarkan kita ke menuju surganya Allah. Karena tidak sholat saja, semua amal kebaikan kita baik berupa harta benda, tenaga, pikiran itu akan menjadi perhitungan dan sebutir pasir pun kebaikan kita tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tak terbalas. Jadi semua apa yang kita perbuat akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya tak lupa sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita beliau Nabi Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat dan keluarga beliau. Dan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Bu Nurdin Alifah, kepadanya dipersilakan. Atas kesempatannya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mensosialisasi dan mendiseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Karena sosialisasi ini saya terkait dengan tugas saya yang ada di CGB beberapa bulan lalu. Jadi saya ada tugas untuk mempresentasikan kenjenengan. Jadi nanti tidak ada tanya jawab seperti itu, okay, Bapak Ibu. Terkait tadi yang untuk sosialisasi ini agendanya yaitu pada siang hari ini yang pertama yaitu pembukaan, tadi sudah dibuka oleh Bu Arnia Hidayati. Yang kedua, sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif, serta acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Oke Bapak Ibu, sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Jenengan saya aturi itu berdiri. Bukan menyanyi Bapak Ibu. Ini kun jenengan baris di sini dulu, baris di depannya meja. Kalau saya bilang Eli, berarti nanti jenengan harus pegang tangan temannya, okay? Nanti yang terlambat, nanti yang paling menang itu nanti yang menang, yang cepet, okay? Coba deh, kalau ada kata-kata Eli, jenengan langsung pegang tangan temannya, pakai tangan kanan, cepetan, okay? Bisa, okay? Jadinya yang menunjuknya. Ngenten, okay? Coba, Eli langsung gini nanti, sing guna pakai tangan ini. Jangan sampai punya kok sopo bu, lah kalah. Siap, nggih? Nggih. Pokoknya pegang telunjuk temannya. Tunjukin temannya yang mana, monggo. Nanti kalau ada yang nggak kumanan berarti itu yang ke eliminasi. Siap, nggih? Oke. Sudah ya, di sebuah desa yang
terpencil, nanti saya biar nggak kelihatan, di sebuah desa yang sangat terpencil, hiduplah satu keluarga yang mempunyai 4 anak yang kembar yang bernama Ella, Elo, Eli. Sama yang gangguan. Oke. Dan itu terkenal dengan keluarga yang rukun. Dilepas lagi. Tiba-tiba Ella pergi bersama Elo dan dia bertemu Eli. Udah uangnya tiba-tiba dilepas lagi. Tiba-tiba Eli bertemu Pak Gatot, nanti pemenangnya Pak Gatot, nanti uangnya Pak Gatot ya. Kakak Eli langsung Pak Gatot ini. Oke, pada siang hari ini Pak Gatot yang menang, konsentrasi ya. Nanti Pak Gatot tuas beli dari sisi sinau. Dan saya mengumpulkan Bapak Ibu, saya mau mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif ya. Sebelumnya apa itu budaya positif? Ya, mungkin dari Bapak Ibu ingin tahu, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol selama ini. Barangkali kita baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini sosialisasi dan diseminasi aksi nyata modul 1.4 itu tujuannya adalah mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyamannya bagaimana, yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama yaitu tentang budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu belum tahu kan apa itu budaya positif. Baik, budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau kegiatan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini mungkin barangkali Bapak Ibu itu merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa. Agar apa Bapak Ibu? Kalau kita mengontrol perilaku siswa itu memiliki sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan, seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, mengumpamakan sekolah ini seperti ladang tempat persemaian bibit. Contohnya seperti ini, agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani itu dapat memperbaiki kondisi tanah. Maka untuk memperbaiki kondisi tanah itu kita harus memelihara bibitnya dulu, bibitnya tanamannya itu dengan memberi pupuk, terus dengan mengasih air tiap hari, kalau bisa di pagi dan sore, dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik.
Nah, dengan demikian Bapak Ibu, karakter murid-murid itu tumbuh dengan baik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kita sebagai guru, apa yang akan kita lakukan agar tanaman itu tumbuh menjadi baik? Ya, sekolah kita itu tumbuh menjadi baik. Apa? Nah, salah satu yang kita lakukan adalah membantu siswa semaksimal mungkin untuk mempunyai karakter sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Bagaimana caranya? Dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Membangun keyakinan juga atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif itu juga perlu adanya budaya positif. Dengan lihat ya di layar itu ada budaya positif itu ada meliputi 6 hal. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti saya terangkan apa itu budaya positif, yang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Juga nanti yang kedua itu ada teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan, restitusi. Nanti juga akan saya terangkan apa itu teori motivasi, hukuman, apa itu restitusi, apa itu penghargaan, seperti itu. Dan ada yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, itu saya sudah menerapkan di kelas saya kemarin pada waktu kelas 2 itu saya sudah mengimplementasikan di kelas. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara membangun keyakinan kelas. Yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Itu yang kelima, itu ada restitusi, 5 posisi kontrol guru, ada 5. Nanti saya jelaskan juga di belakang posisi kita itu ada di mana. Untuk yang keenam ada restitusi lagi, tapi segitiga restitusi. Cara seandainya ada peserta didik kita itu yang membangkang atau melanggar, itu bagaimana kita caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, mengatasinya dengan segitiga restitusi. Terima kasih. Next ya. Hukuman dan penghargaan. Yang ketiga ada keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 2 kemarin. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk yang kelima ada restitusi. Nanti saya akan jelaskan apa itu restitusi. Dan ada yang terakhir restitusi, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama tadi tentang disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin banyak orang yang memaknai seperti ini, sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta saling dihubungkan dengan tata tertib. Biasanya seperti itu ya Bu ya. Seperti yang setiap hari Senin itu kita setelah upacara kan pasti kita melihat anak-anak yang nggak pakai apa seperti kaos kaki apa, nah itu termasuk disiplin positif. Tinggal kita apa ya, seperti prakteknya untuk anak yang dipanggil itu biasanya kan anaknya itu harus
ini kayak hukuman apa kayak konsekuensi. Nah seperti itu, jadi kita harus hati-hati sekali untuk, karena pada filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita itu sepertinya sudah tidak boleh menghukum anak secara langsung. Kayak kemarin saya kalau ada kesalahan itu anaknya itu dipanggil seperti di depan meja seperti itu. Nah untuk mengembangkan pendidikan karakter salah satunya dikembangkan budaya positif di lingkungan sekolah seperti yang disepakati bersama, dijalankan dengan waktu yang lama. Jika kebiasaan positif itu sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri murid. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi menurut buku Diana Gosen dalam bukunya Restituting School Discipline, maaf Pak Gatot kalau saya salah, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi gini Bapak Ibu, untuk hukuman atau perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak murid. Lain lagi kalau konsekuensi, itu disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, kayak ada kesepakatan kelas seperti itu ya. Kalau ada anak terlambat, nanti kesepakatan kelasnya bagaimana gitu. Jadi anak itu tahu, nanti kalau saya terlambat berarti nanti ada hukumannya seperti ini. Nah seperti itu. Untuk konsekuensi itu akan diterima suatu data. Oke, untuk hukuman yang dimaksud untuk mengendalikan perilaku murid disiplin, untuk mengembangkan perilaku para murid tersebut serta mengajarkan murid dengan kontrol dan kepercayaan diri dan berfokus pada apa yang mereka pelajari. Kira-kira apa akibatnya kalau anak-anak kita itu dihukum? Pasti ada rasa tidak nyaman setelah menjalani hukuman. Itu kadang itu kalau ada guru yang ngasih hukuman, padahal itu memang tugasnya ya, seperti kayak salah satu guru. Takutnya itu anak-anak itu melekat, guru itu loh biar aku dilanoni, dihukum. Untuk itu dampaknya itu anak-anak itu bisa menjadi pemberontak. Nah lebih sering menyendiri karena apa? Lebih sering dihukum. Jadi kayak dia itu takut mengeluh. Saya bacakan sebuah kasus dari Ibu Anas. Iva kurang menguasai mata pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia langsung banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva itu menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap, dan saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya tergagap-gagap. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya yang menertawakan. Iva tergagap dan malunya luar biasa. Malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun malah semakin tertawa melihat Iva di depan kelas menunjukkan hidungnya.
Oke Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah jenengan setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Soalnya tak kasih lagi nih. Apakah jenengan setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Monggo Pak Gadot. Kalau menurut saya pribadi, entah karena kekurangan saya dalam menangani sebuah kasus, menurut saya tindakan Pak Seno itu kurang mendidik. Bisa kita memberi hukuman kepada seseorang, kepada anak didik kita, tapi di situ ada hal positif yang akan dikenang oleh anak tersebut sehingga bisa menjadikan dia ahli matematika gitu ya. Seperti itu tadi, itu ladang pembulian. Di depan tadi nantinya anak-anak itu dibully, ditertawakan, malah dia down, malah rasa percaya dirinya itu tidak tumbuh. Bagaimana sebaiknya, enaknya bagaimana? Ya diajak kira-kira hukumannya saat perkalian gitu, dicoba ke depan mendekati, atau kita yang mendekati guru mendekati ke anak tersebut untuk menghafalkan perkalian. Itu saja. Terima kasih Bu Haji. Tadi pertanyaan, mungkin karena kekurangtahuan saya, sebenarnya tadi itu desiminasi atau diseminasi yang benar itu. Tak cari-cari tadi di internet tuh nggak ada. Masa dihubungkan desi? Yang ada itu diseminasi. Ini maaf loh Bu Haji, maaf loh, mungkin. Saya hanya menyimpulkan saja apa yang jawaban dari jenengan. Memang Pak, di apa nanti ini kan masih soal ya. Kita cari solusi terbaik sehingga guru yang tadi yang namanya Pak Seno itu seharusnya bagaimana, seperti itu nggih. Nah, memang Pak nanti di ini ada 85 kanva yang harus saya yang harus saya utarakan. Seharusnya itu harus ada 2 CGP yang di sini. Jadi saya nanti itu 1, 2, 3, teman saya 4, 5, 6. Karena mereka sudah ada di sekolahnya sudah ada 2, jadi saya gak uman konco gitu Pak. Ceritanya seperti itu. Jadi saya nanti sampai 83 itu saya sendirian ini. Lah untuk judul Bapak, langsung saya jawab ya. Untuk judul sekali lagi, nggih ngapunten sanget. Saya melihatnya itu ini. Saya ini tidak lebih baik dari jenengan, dari Bapak Ibu. Saya juga bukan yang wah. Saya di sini sekali lagi saya itu sharing sama Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Sebenarnya saya itu di sini tuh diamanai seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Anis, diamanai oleh-olehnya saya itu selama 2 bulan yang lalu itu. Oleh-olehnya apakah sudah disampaikan ke teman rekan sejawat di sekolah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita di sini tidak ada yang hebat. Kita di sini semuanya sharing. Saya nanti kalau salah saya minta masukan dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti mau bertanya, insya Allah kalau saya tidak bisa menjawab seperti yang tadi, insya Allah nanti saya kasihkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Ngeten Bapak nggih? Paham? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, seperti itu. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi itu juga merupakan
Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain itu seperti apa. Seperti itu nggih. Nah, restitusi itu sangat membantu sekali bagi murid menjadi lebih memiliki tujuan, mereka itu memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, untuk penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku kita untuk menyenangkan orang lain. Jadi kita harus menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya tetap untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Baiklah, untuk tahapan restitusi, tahapannya yaitu menstabilkan identitas. Apa itu Bu menstabilkan identitas? Begini, pada tahap ini peserta didik itu diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah mengucapkan kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah loh melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kedengarannya itu anak-anak itu nggak takut karena kitanya sendiri itu disalahkan dulu. Tidak apa-apa, ibu juga pernah salah. Tadi kamu itu kenapa kok bertengkar? Nah, seperti itu. Jadi adem, dia tidak takut. Akhirnya kalau takut kan biasanya aku gak sekolah, aku ingin diseneni. Nah, seperti itu, nggih. Bapak dan ibu itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, awakmu salah, tapi kita ingin mencari solusi. Awakmu itu salah, awakmu itu salah. Tidak boleh seperti itu. Kita harus mencari solusi terbaiknya bagaimana. Nah, seperti itu, nggih. Untuk yang tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Apa itu? Nah, di sini guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik itu. Guru dapat mengucapkan seperti ini contohnya. Kamu bisa punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Seperti itu, nih. Terus kalau ada yang salah lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri, nak. Karena apa? Kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Intinya seperti ini, Bapak Ibu. Seumpama ada anak di kelas kan pasti ya, anak nakal itu pasti sekali. Intinya kita sebagai guru kalau di kelas itu jangan langsung gitu seperti itu ya. Kita harus dilihat dulu, nanti kalau sudah selesai apa pulang apa pas istirahat kita panggil. Seharusnya kamu jangan seperti ini, kamu seperti ini, gitu nggih Bapak Ibu nggih. Sudah jangan gitu. Tahapan selanjutnya menanyakan keyakinan. Seperti yang jenengan lihat ke kelas saya itu sebelah barat itu ada, saya sudah melakukan keyakinan kelas. Nah, seperti itu Bu. Kita ujinya sama anak-anak ya. Ayo, nanti kalau salah enaknya diapakan, ditulis bersama-sama, kita harus sepakat. Ayo. Bu, nanti suruh nyapu seperti itu. Kita tulis. Kenapa kok enggak peraturan kelas, kok keyakinan kelas? Nah, seperti itu. Karena kalau peraturan kelas itu kayak apa ya? Harus itu ya. Peraturan kelas itu sifatnya itu kayak keras gitu loh. Tapi kalau keyakinan kelas itu anak-anak itu sudah sepakat sendiri. Nanti kalau ada salah sudah tahu sendiri nanti hukumannya seperti apa. Seumpama terlambat gitu ya, dilihat hukumannya kemarin apa, kita
sepakat apa? Membuang sampah atau menyapu atau menggosok di papan tulis seperti itu. Jadi nggak takut, aku kok salah rek terlambat, kira-kira aku dihukum apa yo sama bu guru. Pokoknya intinya kita sebagai bapak ibu guru tidak boleh jadi hantunya anak-anak. Kita harus jadi teman seperti Pak Gatot ya. Nah, walaupun wajah kita seperti hantu tiap hari, tapi kita harus itu Pak Gatot. Oh sabar, masih Pak Gatot wajahnya yang sabar kok gitu. Nggih Pak Gatot nggih. Nanti takutnya dari wajah. Iya. Ya kan kadang dulu tuh ada merubah, ada keyakinan kelas. Seperti yang tadi sudah saya ulas ke depan, ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Karena begini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kan merupakan nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Kita sepakat bersama, lepas dari latar belakang kaya miskin. Jadi kita tuh sepakat, oh iku anak wong sugih aja dihukum. Tetap kita harus sepakat, oh iku anak ibu guru rek nakal aja dihukum. Gak gawe kos kaki ku anak ibu hidun. Tetap kita harus sepakat, walaupun itu anak bapak ibu guru, anak ibu kepala sekolah, tetap kita harus bersepakat apa yang disepakati di kelas. Seumpama kita jadi guru, ada anaknya bapak ibu guru di ruangannya, seperti anak saya di ruangannya Bu Arnia ada. Seumpama nggak garap ya, nggak apa-apa, kita nggak boleh sungkan sama ibunya. Ada ibunya, nggak apa-apa, karena jenengan sudah ada kesepakatan kelas. Jadi bapak ibu guru tidak usah takut. Ini sudah kesepakatan kelas. Seperti itu ya. Baik Bapak, keyakinan kelas yang pertama, menyusun keyakinan kelas itu bersama peserta didik. Jadi jangan apa karepe bapak ibu wis pokoknya ini tulisan. Nah, itu anak-anak itu apa seperti rundingan. Kalau nggak piket apa anunya apa hukumannya seperti itu, maksudnya apa nanti kalau nggak nulis apa seperti itu okay. Terus untuk tujuannya yang kedua, membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan nilai disiplin pada peserta didik. Nah kalau sudah ada kesepakatan, mungkin anak-anak itu begini, oh iya aku tak budali nek terlambat adakan bentuk keyakinan kelas. Nah ini jenengan lihat, saya kemarin sudah kan, jangan sampai ada yang nggak terlibat. Aku loh gak ero ibu guru gawe peraturan kayak ini. Nah, semuanya dilibatkan. Nah setelah itu kita saya itu memakai kertas, kita bentuk kelompok yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Nah di situ terserah mereka isinya apa, berbeda nggak apa-apa. Nanti kita satukan jadi satu yang seumpamanya ada yang sama. Nah kemarin sudah saya jadikan satu. Pertama, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah seperti itu. Kedua, kalau mau pulang sekolah harus meletakkan barang sesuai tempatnya. Jadi kalau anak-anak melanggar itu kan nanti ada konsekuensinya seperti itu. Nah membuang sampah di tempatnya. Jadi nanti kalau ada di sini ada yang kotor, tidak saya pulangkan karena sesuai dengan keyakinan kelas itu harus bersih seperti itu ya. Ini sudah terbentuk ya. Ada 6 di kelas saya itu. Nanti saya mohon Bapak Ibu guru setelah sosialisasi ini mungkin ada yang baik, monggo dilanjut ditiru ini. Nanti kalau memang ada tambahan nggak sesuai biasa nanti yang kelas kan nggak sama deh, karena ini di kelas saya mengerjakan tugas, mungkin nanti di kelasnya Bu Aisyah beda lagi, nggak apa-apa, nggak harus sama, sepenting ada. Next nih, untuk yang keempat, topik yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Kita sebagai manusia pasti butuh ya yang namanya kebutuhan dasar itu. Kebutuhan dasar itu apa sih? Kebutuhan dasar itu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Ada usaha terbaik untuk kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup seperti itu, ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, kita dua itu sudah kita juga butuh bertahan hidup seperti yang sudah kita lakukan. Ada cinta dan kasih sayang, ada juga kebebasan, ada juga kesenangan. Yang terakhir yaitu ada kekuasaan atau power. Oke Bapak Ibu, untuk menjawab kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, ada orang tua dalam melakukan kontrol. Yang pertama, kita sebagai apa? Penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau kita itu sebagai teman, bestie, atau hanya memonitor, pemantau, atau sebagai manajer. Nah, di situ nanti ada soal. Kalau penghukum, orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem yang dapat menekan murid. Nah, seperti itu. Nah, beda lagi kalau posisi gurunya itu sebagai teman. Guru itu menggunakan hubungan baik dengan humoris, nggak pedang-pedangan untuk mempengaruhi seseorang. Mereka itu sering berkata, ayolah, bantulah, seperti itu. Intinya itu kita itu sabar gitu loh. Bapak ingat tidak bantuan Bapak selama ini ya, apa-apalah. Pokoknya apa-apalah, tidak apa-apalah, seperti itu. Oke, nanti ibu yang bereskan. Intinya itu anak-anak itu nggak takut dengan kata-kata jenengan itu. Wis tak apa-apa, kok sing salah kok tak lumbono ya. Biar anaknya itu yang dia omongi yang salah itu nggak merasa dia kurang itu aku diceluk ya opong. Kita ngomongnya gak apa-apa, itu menemani ojo ini lah, seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Atau bisa guru itu sebagai pemantau atau mengawasi. Nah, untuk yang mengawasi ini berdasarkan peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan saksi. Nah, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Ada juga guru itu sebagai manajer. Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki seperti itu? Umpama gini, ada anak yang salah ya, kita panggil di meja, lalu kita tanya, tadi itu kamu itu salah, upaya kamu itu apa biar tidak terulang kembali ya, seperti itu. Nanti itu berarti guru itu sebagai manajer. Ya, tapi sudah ada jawabannya, sudah keluar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan? Ayo, ada yang tahu? Sebagai apa gurunya? Saya kecewa sekali sama kamu. Oke, benar dua. Oke, merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, guru sebagai apa? Kalau ngomongnya seperti itu, iya benar Bu Ar, penghukum. Ketiga, ayo selain Bu Ar, ayolah lakukan demi ibu dan bapak seperti tadi.
teman. Iya, teman, besti. Jadi kita enak, ayolah, ayo emang ngono. Nah, gitu loh, kayak teman, besti. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Guru sebagai apa? Dikasih stiker kan biasanya di kelasnya Bu Aisyah ya. Ayo Bu Aisyah, berarti Bu Aisyah kalau mengasih stiker Bu Aisyah sebagai apa sih? Pasti kan ada tujuannya. Sebagai manajer apa? Ayo, saya kasih reward karena ini kayaknya sulit ya. Guru sebagai apa di nomor 4 tersebut? Mbak Linda, keluarkan tenaga dalam. Tadi sudah keluar tapi sebentar. Nomor 4 ya. Ayo Bukan surat cair, Pak. belum. Betul, Kak. Iya. Gak cair makan mah ditakok mereka kakaten iki. Yo. Ini kok kamu kabarin? Oh, gak cair ya. Oh, cair. Ayo monggo Bapak Ibu, masih ada 3. Nomor 4. Kira-kira apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kan sudah dilakukan. Di kelas saya sudah tahu kalau ada stiker-stiker lah, itu tujuannya apa? Jangan buat. Ayo, guru sebagai apa? Ayo mama. Nah, duwe ayo mah. Jangan tuh. Ayo mama. Dalam. Bu Linda nggak apa-apa, walaupun nggak punya kelas ya Bu Linda. Guru sebagai apa? Motivator. Ada 5 tadi Mbak. Pemantau balik. Ayo, Wow. Oke, nggih benar, pemantau. Terima kasih Bu Isa. Nomor 5. Manajer. Belum kita. Kata Bu Anis, ngedorong lahir kalau lahir. Pokoknya lahir cair gitu. Bagaimana? Sampai saya dorong itu. Saya dorong itu. Kayaknya guna sama Pak Aman. Ayo kita jalan dulu. Bu Lina kemarin sudah. Oh iya, wis. Kemana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau ada muridnya seperti itu, berarti gurunya sebagai apa? Manajer, ya betul Mama. Mengantuk-ngantuk ya misalnya. Kan seperti itu ya, yang paling sering kita lakukan. Karya ya, ternyata itu tidak boleh. Kita harus apa ya? Seharusnya kita itu harus sebagai bestilah. Benar Bapak. Yang ke-6 penghukum. Tadi yang sulit itu di pemantau ya. Oke, itu tadi. Untuk selanjutnya ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Begini Bapak Ibu, jika ada murid yang melakukan pelanggaran, apa langkah kita? Seperti itu. Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka itu kita kasih hukuman? Apa cuma kita memaafkan saja? Nah, untuk di segitiga restitusi ini kebiasaannya kan langsung memaafkan, membuat mereka tidak nyaman. Atau bagaimana cara bagi mereka untuk memperbaiki diri? Seperti itu ya. Nah, salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud, maka guru itu melakukan segitiga restitusi seperti itu, ya. Biar apa sih Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan, kalau ada murid yang melanggar, kita menggunakan segitiga restitusi itu, biar murid kita itu tercipta kondisi yang aman dan nyaman seperti itu. Tidak ada ketakutan kepada
adik kita. Nah, ini ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Gini Bapak Ibu, jika anak berbuat salah maka mereka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Lah, bagian dasar segitiga restitusi itu memiliki tujuan merubah orang yang gagal itu menjadi sukses. Seperti itu. Oke, untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, itu ada validasi tindakan yang salah. Divalidasi tindakan yang salah. Maksudnya apa? Nah, kita itu harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak itu berbuat salah. Seperti itu, menurut teori kontrol itu semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki tujuan atau maksud. Nah, akan tetapi dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan kita itu apa? Memahami alasannya. Kita cari tahu, oh besi alasannya hari ini kok sampai terlambat. Apakah di rumah itu ada kesibukan sampai hari ini kadang kari. Ternyata kemarin ada saya menemui anak yang terlambat. Saya tanya, kenapa lu nak terlambat? Bu guru saya HP ya sampai malam. Nah, seperti itu. Sehingga anak itu kalau mereka itu alasan yang kita tanya, kita harus memahami yang mereka rasakan. Nah, seperti itu. Yang kemarin saya memakai kelas 6 untuk asinya. Sekali menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depan, guru itu harus fokus kepada gambaran anak. Nah, seperti itu. Baik, untuk kesimpulannya seperti ini. Melalui segitiga restitusi itu kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka, mereka yang mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal, dan mereka mau bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itulah pemaparan dari saya pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hidden Alifah tentang diseminasi penerapan budaya positif pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Acara terakhir yaitu penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Bapak Afandi Misbahul Munir, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Nabiyul Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naibin, hamdan mutaqi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li karimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa irhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa irhamna kama rabbayani shaghira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min jamil ahwal wal afat wa taqdilana jamil hajat wa taqdilana jamil hajat wa taqdilana jamil hajat wa darana biya min jami syarr wa biya dalam darajat wa tubali wa biya sunna ya Allah. Allahumma ya wali ya hamid ya mudi ya mu'ayyi ya rahim ya mudid arina bi halalin haram wa bi ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Afandi Mustafa Munir selaku rekan sejawat Bu Hindun Alifa CGP Angkatan 10 terkait sosialisasi. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bu Hindun Alifa sangat bagus sekali dan saya sangat tertarik. Saya ucapkan selamat dan terus berjuang kepada Bu Hindun Alifa, dan atas presentasi yang disampaikan dengan materi diseminasi yang telah disampaikan itu saya sangat tertarik dan menjadikan budaya positif, dan akhirnya saya jadi tahu mana perbedaan hukuman, konsekuensi dan segitiga restitusi. Semoga saya dapat menerapkan segitiga restitusi ini jika ada peserta didik yang melakukan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Arnia Hidayati selaku rekan kerja dari teman sejawat CGP Angkatan 10 Ibu Hindun Alifa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hindun Alifa atas penyebaran budaya positif. Semoga warga sekolah dapat menerapkan budaya positif tersebut agar visi sekolah dapat kita wujudkan generasi unggul yang sehat, berkarakter, profil pelajar Pancasila dan budaya lingkungan hidup dapat tercapai dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Gadut Supriyana selaku rekan sejawat dari CGP Ibu Hindun Alifa mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Bu Hindun Alifa atas penyebaran budaya positif. Semoga warga sekolah UPT SDN 214 Gresik dapat menerapkan budaya positif tersebut agar visi sekolah dapat kita wujudkan generasi unggul yang sehat, berkarakter, profil pelajar Pancasila dan budaya lingkungan hidup dapat tercapai. Tetap semangat. Pada diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Hindun Alifa tadi sangat baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hindun Alifa atas diseminasi yang disampaikan terkait budaya positif. Akhirnya saya jadi tahu perbedaan hukuman, konsekuensi dan segitiga restitusi. Semoga saya dapat menerapkan segitiga restitusi dan dapat bermanfaat bagi semuanya stakeholder di UPT SDN 214 Gresik ini. Semoga apa yang dilakukan oleh Bu Hindun ini bisa berubah, bisa beraktif, mendapat umpan balik, mendapat tanggapan, jadi kita semua dari stakeholder di UPT SDN 214 ini bisa berubah, bisa menerapkan budaya positif yang telah dipaparkan pada diseminasi tersebut. Besar harapan kami akan muncul CGP yang lain yang bisa membawa kebaikan untuk UPT SDN ini. Dan tidak henti-hentinya saya harapkan, kami mengharapkan Bu Hindun untuk bisa menerapkan budaya-budaya positif ini, juga memberi contoh kepada kami
seperti yang didesiminasikan. Jadi kita bisa berbuat baik kepada anak, tidak hanya melakukan hukuman, tapi kita ubah dengan budaya-budaya positif yang telah dipaparkan Bu Haji Indun tersebut. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak mengenakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.